Ihontu dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Jotika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Marilah kita semua sama-sama hadir dan belajar Dhamma. Sebelum kita memulai acara hari ini, saya akan bacakan beberapa tata tertib selama sesi bertanya. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan bertanya langsung, yaitu dengan raise hand di aplikasi Zoom. Para penanya diharapkan untuk membuka kamera dan maksimal menanyakan 2 pertanyaan. Yang kedua adalah dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Kemudian yang ketiga adalah mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATVDH Sidikalang di Instagram dan di WhatsApp dengan nomor 0852 77111266. Baiklah para sahabat Dhamma, acara ini akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan tenang dan penuh rasa hormat. Wandami Bante, apakah acara ini bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, para sahabat Dhamma yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand maupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Dan apabila tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan pertanyaan yang telah dikirim sebelumnya. Host mohon ditampilkan pertanyaannya. Wandami Bante, pertanyaan yang pertama, bagaimana kita membedakan sebenarnya kita sedang halusinasi atau benar-benar melihat peta ataupun dewa yang real, yang sebenarnya? Ya, untuk pertanyaan bagaimana kita membedakan sebenarnya ketika kita sedang halusinasi atau benar-benar melihat peta atau dewa yang sebenarnya. Jadi di zaman Sang Buddha itu ada satu upasaka yang setiap kali dia dapat mendengarkan atau melihat para dewa yang sedang memberitahukan kepada dia bahwa oh upasaka ini Bante ini seorang Sotapana, oh upasaka Bante ini seorang Sakadagami, atau Bante ini seorang Anagami, atau Bante ini seorang Arahat begitu. Nah jadi memang kalau kita melihat cerita ini kita dapat melihat bahwa terkadang peta ataupun dewa, nah mereka memunculkan diri mereka di hadapan manusia begitu. Artinya pada saat itu orang tersebut dapat benar-benar melihat peta ataupun dewa. Tetapi di sini di dalam ajaran Sang Buddha sebenarnya alam-alam peta ataupun alam-alam dewa ini juga merupakan subjek atau ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha ketika misalkan seorang umat kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa di dalam alam semesta ini ada 31 alam kehidupan begitu. Dimulai dari alam neraka sampai yang tertinggi alam Brahma. Nah, pada saat itu sebenarnya Sang Buddha juga mengajak untuk ehipasiko atau untuk membuktikan, nah sebenarnya ada nggak 31 alam kehidupan begitu. Nah, bagaimana? Nah, di sini Sang Buddha mengajarkan contohnya konsentrasi, latihan samadhi, dan juga vipassana. Nah, kedua latihan ini, latihan samatha bhavana dan vipassana bhavana, itu juga dapat untuk mengetahui apakah peta dan dewa itu sebenarnya ada atau tidak begitu. Jadi di sini seseorang mungkin
dapat membuktikannya apakah dia sedang halusinasi atau tidak, itu terutama mungkin bisa dibuktikan juga dengan latihan konsentrasinya. Memang ada orang-orang yang punya kama tertentu di mana mereka itu secara kama atau kama yang memunculkan kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata fisik. Nah, ini juga terkadang munculnya karena kama, bukan karena kekuatan konsentrasi. Ya, seperti itu, Nancy. Pertanyaan selanjutnya, apakah meditasi bisa membuat kita keluar dari trauma, fobia, ataupun membangkitkan motivasi untuk lebih maju dalam karir? Ya, di sini sebenarnya Bante kurang memahami yang disebut trauma atau fobia secara yang sebenarnya. Tetapi di sini yang Bante tangkap mungkin seperti gangguan mental begitu ya, yang membuat seseorang yang ketika memiliki trauma atau fobia ini membuat dirinya itu menjadi tidak nyaman karena pikirannya. Nah, sebenarnya latihan meditasi itu mengajarkan kita untuk melatih pikiran kita agar selalu kepada objek meditasi. Nah, pada prinsipnya, ketika eh, seseorang itu dapat fokus dengan baik terhadap objek meditasinya, artinya tentu dia akan melupakan atau pada saat dia bisa fokus kepada objek meditasi, dia menghindari objek-objek batin atau objek-objek pikiran yang membuat dia itu trauma atau fobia. Nah, jadi simpelnya selama dia dapat menjaga pikirannya terhadap objek meditasi, artinya pada saat itu dia sudah keluar dari trauma atau fobianya. Nah, tetapi masalahnya terkadang batin kita itu juga melekat terhadap hal-hal yang kita inginkan atau terhadap objek-objek yang menakutkan dan seterusnya. Nah, sehingga ketika objek-objek yang membuat dia trauma atau fobia ini muncul kembali, nah kemudian trauma dan fobianya ini pun juga tentu akan terkondisi kembali untuk muncul di batinnya. Nah, jadi apakah meditasi itu bisa membuat keluar? Nah, di sini tergantung si meditatornya atau yang melaksanakan meditasi. Nah, jika dia mampu untuk terus mengarahkan pikirannya kepada objek meditasi, nah tentu pada saat itu dia dapat keluar dari trauma dan fobianya. Ataupun membangkitkan motivasi untuk lebih maju dalam karir. Nah, ini mungkin pertanyaan yang berbeda. Nah, jadi apakah meditasi itu dapat membangkitkan motivasi untuk lebih maju dalam karirnya? Di sini sebenarnya ketika seseorang mampu atau dapat melakukan meditasi dengan baik, nah artinya di sini tentu dia senantiasa akan mengarahkan pikirannya itu kepada objek meditasi. Nah, ini juga yang dikatakan sebagai latihan konsentrasi. Nah, kalau seseorang itu dapat melatih konsentrasinya dengan baik, nah artinya sebenarnya ketika dalam karirnya atau dalam pekerjaannya, dia dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya dan juga dia akan lebih fokus dalam memikirkan mengenai rencana-rencana karir ataupun juga pekerjaan ke depannya. Nah, sehingga juga dapat dikatakan sebenarnya ketika dia dapat bermeditasi dengan baik pun juga dapat membangkitkan semangatnya begitu ya, karena dia dapat fokus dengan baik dalam pekerjaannya sehari-hari. Ya, Nancy. Oke, terima kasih Bante. Dari para hadirin yang hadir, para sahabat Dhamma, apakah ada yang ingin bertanya? Bagi yang bertanya bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Apabila masih belum ada, maka kita akan melanjutkan pertanyaan yang telah masuk sebelumnya. Host, mohon ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, jika kita sering baca Parita atau Liangking, apakah saat kita mau meditasi, hal itu bisa mengganggu? Karena batin kita senantiasa melantunkan Parita tanpa kita sadari. Ya, di dalam kitab Wisdimaga
Di sana ada penjelasan mengenai paliboda atau rintangan dalam meditasi. Jadi salah satunya adalah ketika si meditator ini mengingat hafalan atau mengingat pelajaran-pelajaran yang dia terima sebelumnya, sehingga ketika dia meditasi, alih-alih fokus kepada objek meditasi, tetapi dia mengingat terhadap hafalan-hafalan yang sering dia bacakan begitu. Di dalam Wisnimaga tersebut itu juga dijelaskan di mana para biku itu biasanya di zaman Buddha, terutama di zaman Buddha, para biku itu tidak memiliki kitab Tipitaka dalam versi buku ataupun juga dalam versi buku zaman dulu gitu ya, seperti daun lontar. Nah, sehingga bagaimana mereka itu dapat memahami atau dapat belajar, ya tentu di sini mereka itu harus menghafal pelajaran-pelajaran atau suta-suta. Nah, sehingga terkadang di dalam meditasi mereka itu seperti mengingat parita-parita yang sebelumnya itu dihafalkan. Nah, sehingga ketika parita atau suta-suta ini muncul di batinnya pada saat dia meditasi, nah ini dikatakan sebagai paliboda atau gangguan atau rintangan dalam meditasi. Nah, jadi ada baiknya ketika kita bermeditasi, kita juga harus menghindari ingatan-ingatan atau menghindari batin yang seperti membaca parita begitu ya. Nah, sehingga kita dapat bermeditasi dengan baik. Ya, Nancy. Ya, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan berikutnya Bante. Bagaimana cara atau teknik mengajar meditasi untuk anak-anak? Ya, untuk mengajarkan anak-anak memang tidak mudah ya. Sepengalaman Bante, anak-anak itu ketika diajarkan meditasi, gurunya itu harus terus mengawasi. Tidak seperti orang dewasa yang sudah matang perilaku dan juga pikirannya, sehingga ketika diajarkan meditasi, yang dewasa itu tidak perlu diawasi. Nah, sedangkan anak-anak baru 5 menit ditinggal itu sudah ngobrol sama teman-temannya. Ataupun juga terkadang mengganggu teman-temannya. Jadi sulit untuk bisa fokus begitu ya, karena memang itu sifat alamiah batin anak-anak begitu. Jadi mereka akan selalu mengerjakan apa yang apa yang muncul secara spontan di dalam pikirannya. Jadi di sini bahkan untuk mengajarkan anak-anak duduk tenang selama sesi meditasi berlangsung pun juga ada kesulitan tersendiri. Jadi awal bagaimana cara untuk mengajar anak-anak meditasi itu yang pertama harus membiasakan anak-anak itu untuk duduk tenang selama periode waktu tertentu. Ya tentu di sini waktu belajar untuk duduk tenang itu pun juga kita harus mengajarkan juga dengan teknik meditasi ataupun juga objek meditasi yang baik. Nah, di mana di dalam cerita Sang Buddha, nah bahkan Pangeran Siddhartha yang sewaktu masih anak-anak, bahkan dikatakan masih balita, secara alamiah Pangeran Siddhartha ini mampu untuk bisa mengamati objek napas masuk dan juga napas keluar. Nah, jadi ada baiknya jika ingin mengajarkan meditasi kepada anak-anak, coba untuk mengajarkan dengan Anapanasati, seperti juga yang dialami oleh Pangeran Siddhartha waktu masih kecil, begitu ya. Nah, sehingga kalau anak-anak ini mampu untuk bisa memahami bagaimana cara memperhatikan atau cara mengamati nafas masuk dan nafas keluar di ujung lubang hidung. Nah, sebenarnya kalau anak-anak ini punya konsentrasi yang baik, konsentrasinya pun juga akan berkembang begitu ya dengan teknik Anapanasati ini.
Nah, jadi yang pertama itu harus mengajarkan duduk dengan tenang sambil diawasi dan kemudian mengajarkan teknik meditasinya pun juga yang seperti yang Sang Buddha ajarkan. Nah, selain itu, di sini kita juga harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak seperti kenapa kita harus meditasi, pentingnya meditasi itu seperti apa begitu ya. Nah, kalau kita bisa mengajarkan contohnya meditasi ini pun juga sangat berguna dalam kehidupan yang akan dijalani oleh anak-anak, kehidupan sehari-harinya dari mulai mereka bersekolah, belajar begitu ya. Nah, sehingga ketika mereka eh, mendengarkan apa yang guru ajarkan, nah mereka juga dapat bisa fokus dengan baik kepada subjek yang diajarkan oleh gurunya kepada mereka begitu. Nah, ini sebenarnya akan meningkatkan yang mungkin secara mudahnya itu seperti kepintaran anak-anak tersebut begitu ya, meningkatkan uh, kecerdasan anak tersebut yang sebenarnya yang membuat mereka itu tidak cerdas itu karena mereka sulit untuk bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah, tetapi kalau mereka ketika sekolah itu dapat berkonsentrasi dengan baik, yang artinya mereka juga memahami apa yang guru ajarkan, nah sehingga sebenarnya bisa dikatakan mereka lebih cerdas begitu daripada waktu sebelumnya sebelum mereka bermeditasi. Ya, seperti itu Nancy. Ya, terima kasih Bante. Dari sahabat Dhamma yang hadir, apakah ada yang bertanya? Oke, kepada Cici Sulina, oke, dipersilakan. Mungkin bisa dihidupkan kameranya. Ya, silakan. Nah, Kyoto Bante Ya, mau tanya. Sugioto. Jadi kalau untuk anak-anak, untuk pemula, berapa lama sesi meditasi yang harus dimulai untuk anak-anak? Ya, mungkin bisa memulainya dari waktu yang cukup singkat begitu ya. Karena terkadang kalau kita tidak pernah mengajarkan atau baru mengajarkan, kalau kita harus duduk misalkan selama 1 jam gitu, bahkan untuk orang dewasa pun juga akan kesulitan. Nah, jadi ada baiknya di waktu yang cukup singkat, mungkin 10 menit ataupun 15 menit. Tetapi jika rutin dilakukan, ketika mereka sudah terbiasa duduk sepanjang waktu tersebut, nah Anda dapat meningkatkan waktu meditasinya mungkin setengah jam ataupun juga 1 jam gitu. Nah sehingga ketika mereka terbiasa ataupun juga ketika mereka sudah mulai nyaman untuk dapat duduk lebih lama, nah ini akan lebih mudah untuk mengajarkan mereka atau mungkin juga dapat meningkatkan keberhasilan mereka dalam meditasi. Hmm, Ada lagi yang mau tanya. Untuk saya sendiri, waktu meditasi itu sering ketiduran. Pertama, sebelum ketiduran, mengamati nafas, bolak-balik, pikiran lari, balik ke nafas. Nanti sewaktu ke nafas, tahu-tahu sudah hilang. Nggak tahu sampai lama, kadang sekali. Sampai lama saya buat alarm, misalnya setengah jam, 1 jam, dia bisa lari sampai setengah jam, mungkin tertidur, tanpa nggak tahu apa-apa lagi Bante. Dan seringkali begitu. Bagaimana Bante itu? Ya, Nggak jadi bisa. mungkin dalam kehidupan rumah tangga, Bante menyarankan kalau Anda berlatih meditasi, ada baiknya Anda memilih waktu yang baik dalam meditasi. Kalau misalkan meditasi ini dilakukan setelah Anda beraktivitas harian, misalkan seperti malam-malam, tentu itu akan lebih sulit ataupun juga akan mudah terkendala seperti mengantuk. Tetapi kalau Anda mungkin melakukan meditasinya itu sebelum Anda beraktivitas, sebelum Anda berangkat bekerja,
Misalkan kalau Anda bekerjanya itu jam 7 atau jam 8, nah mungkin 1 jam sebelumnya seperti jam 6 atau jam 7 Anda sudah mulai meditasi begitu. Nah itu biasanya akan batinnya itu juga akan lebih fresh, akan jauh dari rasa ngantuk. Kenapa kalau malam hari itu sebaiknya dihindari? Nah karena biasanya setelah beraktivitas sehari-hari itu energi kita ataupun ya energi kita juga akan cukup terkuras di kegiatan sehari-hari sehingga kalau meditasi itu juga biasanya terkendala badannya lelah atau tidak atau capek begitu ya dalam untuk mempertahankan duduk pun juga mungkin sulit begitu. Nah sehingga ada baiknya kalau jam meditasi ini pun juga sangat penting untuk Anda bisa pilih begitu. Kemudian biasanya di Sutta juga Sang Buddha mengajarkan untuk mengatasi rasa ngantuk. Di sini yang pertama itu mungkin kita harus mengubah seperti postur duduk. Ketika misalkan uh, kita sudah mulai mengetahui bahwa oh sekarang udah mulai batin itu sudah mulai tumpul, kemudian sudah mulai mengantuk. Nah, pada saat itu Anda bisa merubah seperti posisi duduk ataupun juga menggerakkan anggota tubuh ya, seperti menggosokkan tangan kepada ke muka atau ke daun telinga begitu atau ke tangan begitu menggosokkan apa ke tangan seperti itu sehingga biasanya dengan ada gerakan tubuh itu akan membuat Anda lebih waspada atau mengurangi rasa ngantuk. Ataupun misalkan ketika itu tidak manjur dalam mengatasi rasa ngantuk, nah mungkin ada baiknya Anda cuci muka terlebih dahulu sebelum meditasi, ataupun juga mengubah postur dari misalkan duduk menjadi meditasi jalan begitu. Nah sehingga dengan cara seperti itu biasanya rasa ngantuk pun juga akan hilang. Nah, tetapi setelah itu dilakukan ataupun juga berjalan juga sudah dilakukan. Nah, Anda juga bisa melakukan seperti membuka mata, melihat cahaya begitu. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita melihat cahaya, kita pun juga akan terbebas dari rasa ngantuk atau rasa ngantuknya itu akan hilang. So, Di dalam satu suta, Sang Buddha memberikan nasihat-nasihat ini kepada Bante Mahamoggallana. Nah, ketika Bhante Mahamoggallana itu waktu berjuang untuk menjadi arahat, beliau itu bahkan selama 7 hari itu tidak tidur begitu ya. Nah, dikatakan di suta tersebut Bhante Mahamoggallana tidak tidur. Nah, di hari ketujuh, nah Bhante Mahamoggallana ini mulai mendapatkan rintangan batin yaitu tinamida atau dalam kata lain ya mengantuk. Nah, pada saat itu Sang Buddha menasehati Bhante Mahamoggallana untuk mengambil persepsi cahaya. Nah, jadi karena Bhante Mahamoggallana ini juga mahir dalam konsentrasi, Bhante Mahamoggallana dapat mengganti objek meditasinya itu dengan mudah, yang mungkin awalnya Bhante Mahamoggallana sedang berlatih vipassana, tetapi ketika rasa ngantuk ini mulai muncul, nah, Sang Buddha menyarankan untuk mengambil seperti kasina cahaya atau kasina putih begitu. Nah, sehingga ketika objeknya itu menjadi terang di dalam batinnya, nah biasanya rasa ngantuknya itu akan hilang. Nah, jadi untuk meditator pemula itu juga disarankan jika rasa ngantuk itu muncul, nah meditator tersebut dapat membuka mata, melihat apa cahaya ataupun juga lampu, misalkan seperti itu. Nah, sehingga yang mungkin ya batinnya mengantuk itu ketika melihat cahaya itu akan menjadi segar kembali. cahaya lampu boleh ya, Bante? Cahaya lampu Oke, misalnya di ruangan saya bisa ya? oke. Atau sediain lampu di depan mata gitu, Bante? Ya, sebenarnya tidak perlu seperti itu, tetapi kalau misalkan Anda dalam kondisi mengantuk, ya mungkin bisa bermeditasi di tempat yang terang. Oh iya, oke. Saya coba, Bante. Terima kasih, Oke. Bante. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari slide, Bante, ini ada pertanyaan dari saudara Edi, Edi Namo Buddhaya.
Bante boleh tanya, menangis atau keluarnya air mata menurut Abhidhamma apakah merupakan wujud domanassa? Bagaimana dengan orang terharu gembira seperti berhasil mencapai cita-cita atau juara kompetisi sport? Terima kasih Bante. Satu-satu. Ya, menangis di sini atau keluarnya air mata itu tidak selalu merupakan wujud dari domanassa begitu ya. Tetapi terkadang ya seperti terharu gembira pun juga sebenarnya orang itu bisa mengeluarkan air matanya. Jadi ini ada dua yang berbeda yang di dalam Abhidhamma yang mungkin Bante perlu mengecek kembali. Tetapi yang mungkin yang ingin Bante jelaskan itu adalah keluarnya air mata itu tidak selalu menjadi wujud domanassa, dan juga orang yang gembira atau seperti terharu karena keberhasilan pun juga terkadang bisa mengeluarkan air mata gitu. Jadi bukan selalu merupakan wujud domanassa. Ya mungkin minggu depan ya Bante akan menjelaskan mengenai secara abhidhamma ya. Oke. Oke, baik Bante. Selanjutnya, apakah dari hadirin ada pertanyaan? Bagi yang bertanya bisa raise hand maupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Oke, apabila masih belum ada, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang masuk sebelumnya. Host mohon ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Bante, apakah anak TK sudah bisa diajarin Dhamma? Mau mulai dengan topik apa? Ya, anak TK juga sudah bisa diajari Dhamma. Kalau di dalam sasana kita atau di masa ajaran Buddha, Sang Buddha mengizinkan anak-anak untuk menjadi seorang samanera itu ketika mereka sudah bisa mengucapkan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Nah, jadi ketika mereka sudah bisa mengucapkan ini, itu juga merupakan itu juga mereka juga dapat ditahbiskan sebagai seorang samanera begitu. Nah, jadi waktu diajarkan ketika menjadi seorang samanera itu, nah biasanya akan mulai dengan topik Buddha, siapa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha, begitu. Nah, jadi topik-topik yang seperti ini, atau mungkin juga terkadang sekarang Bante pernah mengikuti juga dulu seperti kursus dasar agama Buddha begitu. Nah ini sebenarnya topik-topik yang seperti ini juga dapat disampaikan, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda seperti yang disampaikan kepada orang dewasa. Nah jadi terkadang anak-anak ini lebih mudah untuk diajarkan seperti mengajarkan mengenai cerita-cerita begitu ya. Jadi mengajarkan siapa itu Sang Buddha itu dengan ceritanya atau riwayatnya Sang Buddha. Nah, begitupun juga mengajarkan Dhamma itu pun juga dengan cerita-cerita Dhamma. Nah, jadi ada baiknya itu dengan topik-topik yang dibalut dengan cerita atau kisah-kisah yang ada di zaman Sang Buddha. Bante, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari saudari Cindy. Wandami Bante, bagaimana mengatasi rasa kebencian terhadap saudara kandung sendiri? Karena sudah dari kecil bertengkar terus, jadi sudah berakar kuat dalam batin. Terima kasih. Ya, jadi untuk mengatasi kebencian, Sang Buddha mengatakan kita harus melatih cinta kasih. Terkadang melatih cinta kasih terhadap orang yang kita benci itu tentu tidak mudah. Nah, ada baiknya kita dapat memancarkan cinta kasih itu kepada diri kita sendiri. Kemudian setelah terbiasa memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mencatat di dalam batin sambil merenungkan diri kita sendiri. Semoga saya bebas dari mara bahaya, atau semoga saya bebas dari penderitaan mental, semoga saya bebas dari penderitaan jasmani,
Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri begitu. Nah, ini adalah formula-formula yang biasanya dapat kita lakukan untuk mengembangkan cita kasih terhadap diri kita sendiri. Nah, begitupun juga kalau kita sudah terbiasa terhadap memancarkan cita kasih terhadap diri kita sendiri, nah kita ada baiknya mengembangkan juga cita kasih kepada orang yang kita hormati atau juga orang yang kita cintai. Nah, tetapi di sini kita dapat memilih objeknya itu adalah sesama jenis begitu ya. Nah, untuk yang perempuan kepada yang perempuan, yang laki-laki juga kepada yang laki-laki. Nah, sehingga ketika kita dapat mengembangkan cita kasih kepada orang yang kita sayangi, kita juga dapat mengembangkannya juga kepada orang yang netral, ya, yang tidak mengundang rasa sayang ataupun juga rasa benci. Nah, setelah melalui tahapan tersebut, nah baru kita mencoba untuk bisa memancarkan cita kasih kepada orang yang kita benci. Nah, sehingga pada saat mungkin awalnya sulit, nah tetapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri, orang yang kita hormati atau yang kita sayangi, kemudian orang yang netral, nah biasanya pun juga untuk orang yang kita benci pun juga akan menjadi lebih mudah untuk dapat memancarkan cita kasih. Nah, sehingga kalau di dalam batin kita selalu memunculkan rasa cita kasih ini, nah tentu kebencian di batin itu akan menjadi lemah. Tapi kalau kita senantiasa dalam kehidupan kita memunculkan kebencian, nah kebencian ini bukannya akan terus ada, bahkan akan berkembang begitu ya. Jadi sifat kebenciannya ini biasanya itu akan menjadi kebiasaan di batin kita dan ini adalah hal yang jelek. Jadi kalau kita juga dapat merenungkan bahwa kebencian ini dapat mengantarkan kita kepada masa depan yang tidak baik, jangankan masa depan, bahkan di saat sekarang pun ketika seseorang itu memiliki rasa kebencian, nah, itu juga akan memberikan penderitaan buat dia. Nah, sehingga kalau kita juga merenungkan mengenai hukum karma, di mana kebencian yang muncul ini pun juga akan menjadi benih, yaitu potensi penderitaan buat kita di masa yang akan datang, bahkan sampai ke kehidupan mendatang begitu. Nah, sehingga ada baiknya kita harus senantiasa setiap saat menghindari kebencian yang muncul di batin kita. Nah, sehingga kalau kita dapat merenungkan masalah kebencian ini, sehingga kita dapat tersadar bahwa hal ini tidak baik. Nah, ini juga dapat mengatasi kebencian terhadap siapapun, termasuk terhadap saudara kandung sendiri. Oke, baik, terima kasih Bante. Selanjutnya kepada para sahabat Dhamma, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang bertanya langsung bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat atau mengirimkan langsung ke host. Oke, karena masih belum ada, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari saudari Lina. Bante, tadi Bante ada bilang di zamannya Sang Buddha, anak kecil juga bisa jadi samanera saat sudah bisa ucapkan Budang Saranang Gacchami. Bagaimana jika mereka tidak mengerti atau tidak tahu tentang 10 sila? Mereka kalau melanggar ada hukuman, mereka ada karma buruk kalau melanggar sila. Terima kasih Bante. Ya, jadi tentu ketika mereka sudah ditabiskan sebagai samanera, nah biasanya guru pentabis itu akan mengajarkan mereka apa itu dasasila atau 10 sila begitu. Atau terkadang sebelum mereka ditabis pun, terkadang guru pentabisnya, calon guru pentabisnya itu juga akan mengajarkan mereka apa itu dasasila samanera. Kemudian perbuatan-perbuatan apa yang kalau dilanggar itu akan ada hukuman begitu. Jadi biasanya pelajaran-pelajaran seperti ini akan diajarkan sebelum atau setelah mereka menjadi seorang samanera. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikutnya,
Pertanyaan berikutnya, apakah seorang biku tidak boleh memakai peralatan yang terbuat dari kayu? Ya, ini terdapat satu kisah di zaman Sang Buddha dan tercatat juga di dalam kitab Winaya bahwa para biku itu tidak boleh menggunakan mangkuk yang terbuat dari kayu. Di pada saat itu kalau tidak salah Bante Pindola itu menjawab tantangan dari seorang Brahmana bahwa di mana Brahmana ini menantang apakah ada arahat atau orang suci di dunia ini yang memiliki kesaktian yang dapat mengambil mangkuk yang dia taruh itu di tiang bambu begitu. Di mana hanya boleh mengambilnya itu bukan dengan memanjat tiang bambu tersebut, tetapi hanya mengambilnya itu dengan cara terbang untuk mengambil mangkuk tersebut. Nah, pada saat itu si Brahmana itu juga berkata, kalau tidak ada yang ngambil, artinya dia juga memahami bahwa tidak ada arahat di dunia ini. Nah, jadi pada saat itu ketika Bante Pindola dan juga Bante Mahamogalana ketika turun dari tempat meditasinya dan juga mereka sedang berpindah patah dan mereka mendengarkan pernyataan si Brahmana ini. Nah, pada saat itu awalnya biku tersebut merequest atau meminta kepada Bante Mahamogalana, oh Bante seorang arahat, Bante juga bisa punya kesaktian gitu, ya, punya abinya. Bante silakan mengambil makhluk tersebut. Nah, kemudian Bante Mahamogalana pun juga bilang, oh kamu juga arahat, kamu juga bisa punya kesaktian, nah, kamu yang ambil begitu. Nah, jadi pada saat itu Bantenya terbang dan mengambil mangkuk kayu tersebut. Nah, menyaksikan perbuatan dari biku tersebut, nah, si Brahmana ini menjadi sangat yakin terhadap biku tersebut. Nah, jadi pada saat itu si Brahmana ini juga mendanakan makanan penuh di mangkuk kayu tersebut, dan kemudian setelah mengisinya, setelah Bantenya menerima makan, kemudian Bantenya itu kembali ke wihara. Nah, pada saat bantenya itu kembali ke wihara, nah tidak hanya si Brahmana, tetapi banyak penduduk kota yang menyaksikan si Bante ini terbang sebelumnya, itu mengikuti Bante ini ke wihara begitu. Nah, jadi pada saat itu ketika Sang Buddha di dalam wihara mendengarkan keributan, kemudian dia bertanya kepada Bante Ananda, nah, ada keributan apa? Nah, kemudian dijelaskan bahwa oh Bante ini menunjukkan kesaktian dengan terbang untuk mengambil mangkuk kayu untuk menunjukkan bahwa di dunia ini bukan kosong dari arahat, tetapi masih ada arahat begitu. Nah, lalu Sang Buddha di hari tersebut itu memformulasikan satu peraturan bahwa biku itu tidak boleh menunjukkan kesaktiannya begitu. Nah, selain itu juga para biku itu tidak boleh menggunakan mangkuk yang terbuat dari kayu. Nah, jadi di sini memakai peralatan yang terbuat dari kayu itu juga salah satunya seperti sendok kayu, garpu kayu begitu ya. Nah, jadi biku itu tidak boleh menggunakannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya begitu. Nah, di zaman Buddha para biku itu makan dengan tidak pakai sendok begitu ya. Artinya mereka dengan dengan tangan. Jadi kemudian membuat si makanannya itu dikepal begitu ya. Nah, setelah dikepal atau setelah dirapatkan dengan tangan, nah kemudian makanan tersebut itu baru dimasukkan ke mulut biku tersebut. Pada saat itu nggak ada istilah seperti sendok kayu atau garpu kayu begitu. Nah, sehingga di sini yang disebut peralatan makan itu adalah mangkuk dari kayu. Nah, dan para biku itu dilarang untuk menggunakan mangkuk yang terbuat dari kayu. Nah, dan Sang Buddha itu hanya mengizinkan mangkuk yang terbuat dari tanah liat ataupun juga mangkuk yang terbuat dari logam. Nah, jadi zaman sekarang
biasanya para biku itu menggunakan mangkuk dari stainless, dan juga ini yang diizinkan oleh Sang Buddha. Tetapi di zaman Sang Buddha itu kebanyakan para biku itu menggunakan mangkuk yang terbuat dari tanah liat begitu. Nah, makanya di dalam peraturan para biku seperti di Mahawaga dan Culawaga itu banyak juga peraturan-peraturan seperti bagaimana memperlakukan mangkuk dalam sehari-hari begitu. Jadi seperti mangkuk itu tidak boleh diletakkan di ujung meja, mangkuk itu tidak boleh diletakkan di depan pintu, mangkuk tidak boleh diletakkan di tempat duduk, mangkuk itu juga tidak boleh diletakkan di tempat tidur begitu ya. Nah, itu semua sebenarnya untuk melindungi mangkuk tersebut agar tidak mudah pecah atau tidak mudah rusak begitu. Nah, karena ada satu kisah di mana ada seorang pembuat atau pengrajin tanah liat. Nah, dia itu seperti berpawarana atau meminta kalau Bante itu memerlukan mangkuk, dia akan berdana, tinggal bilang kepada dia begitu. Nah, jadi karena biku-biku itu tidak mindful, nah jadi setiap hari ini si pengrajin tanah liat ini itu tidak bisa bekerja karena setiap hari itu dia membuatkan mangkuk kepada biku. Gitu. Nah, jadi untuk tidak ada kejadian seperti ini lagi, nah Sang Buddha itu melarang atau menurunkan peraturan agar tindakan-tindakan seperti apa yang Bate jelaskan tadi, seperti tidak boleh diletakkan di ujung meja, tidak boleh diletakkan di depan pintu, begitu. Atau bahkan ketika membuka pintu pun juga para biku itu tidak boleh memegang patanya, begitu. Nah, jadi itu untuk melindungi agar mangkuk biku tersebut itu tidak mudah rusak. Ya, seperti itu Nancy. Nanti terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, oh ya, ada yang ingin bertanya langsung Bante kepada Saudara Sony. Oke, dipersilakan. Mohon dibuka kameranya. Ya, silakan Oke, di-unmute. Pandami Bante, Ya. terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, kenapa seorang bodhisattva, uh, bodhisattva Gautama, dia bisa bertapa keras 6 tahun. Sedangkan yang kita tahu, tubuh manusia itu hanya bisa bertahan 7 hari kalau tidak makan. Kenapa tubuh bodhisattva ini tidak rusak walaupun sudah 6 tahun bertapa tanpa makan, tanpa apa? Pandami Bante. Ya, di dalam kisah Sang Buddha, nah sebenarnya uh, Bodhisatta Gotama itu tidak makan selama 6 tahun ya. Tetapi dikatakan dari 6 tahun latihan itu, nah awalnya yang dia biasa menerima makan itu satu mangkuk penuh. Nah kemudian setelah beberapa saat dia menguranginya menjadi setengah mangkuk, kemudian dikurangi lagi seperempat mangkuk dan seterusnya begitu sampai dikatakan itu hanya satu butir Oh, nasi setiap hari. Nah, jadi pada saat dia melakukan praktek seperti itu, nah, setelah beberapa saat bahkan dikatakan hampir meninggal. Nah, pada saat itu Bodhisatta menjadi sadar bahwa latihan Dukkata Carya atau menyiksa diri ini tidak berujung kepada pencapaian nibbana. Nah, sehingga di saat yang sama itu juga ada seorang kalau tidak salah pengembala, kemudian dia mendanakan susu gitu sehingga menyelamatkan hidup Bodhisatta. Bante. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Host mohon ditampilkan pertanyaannya. Pertanyaan dari Ci Herlinako. Wandami Bante, bagaimana cara mengatasi apabila muncul rasa malas untuk mengamati objek? Anumodana Bante. Ya, kemalasan dalam meditasi ini dapat kita hindari
atau ketika rasa malas itu muncul dalam meditasi, nah ada baiknya kita merenungkan seperti Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian kita sendiri. Biasanya objek Marana Nusati ini terutama untuk mengatasi kemalasan dalam berlatih meditasi. Nah, kalau kita setiap hari merenungkan bahwa kehidupan itu tidak pasti dan kematian itu pasti, artinya dapat juga kita terjemahkan bahwa kematian itu dapat datang kepada kita kapan saja begitu. Nah, sehingga kalau kita memahami bahwa kematian itu sebenarnya juga bisa datang kapan saja, mungkin juga 1 jam ke depan ataupun juga keesokan harinya ataupun juga 1 minggu ke depan begitu. Nah, sehingga ketika kita menyadari kematian itu akan datang kepada kita, nah biasanya itu akan mengatasi kemalasan yang muncul. Bahkan sebenarnya kalau kita menyadari kematian itu akan muncul sangat dekat dengan kita, nah biasanya itu kita akan mudah untuk mengatasi kemalasan yang terjadi. Dan biasanya rasa malas ini juga muncul terkadang karena kita selalu mengikuti objek-objek batin ketika kita meditasi. Artinya pada saat pikiran kita berkelana dan kita juga selalu mengikutinya. Nah, sehingga kemalasan dalam meditasi itu akan muncul karena yang biasanya kegiatan sehari-hari ketika Anda lakukan, ketika batin itu berpikir sesuatu, kemudian biasanya kita pun juga akan selalu mengikuti apa yang dipikirkan oleh batin atau keinginan yang muncul di batin, biasanya kita akan segera untuk menjalankannya. Nah, tetapi ketika meditasi, ketika keinginan itu muncul, nah biasanya kita akan berusaha untuk mengabaikannya atau berusaha untuk fokus kepada objek meditasi. Tetapi kalau kita mengikutinya, nah biasanya kemalasan ataupun juga kebosanan dalam meditasi itu akan muncul. Nah, salah satunya karena juga kita mengikuti pikiran-pikiran yang berkelana begitu, atau pikiran-pikiran kemelekatan. Ya, baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya, bagi para sahabat Dhamma yang bertanya bisa langsung raise hand maupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Oke, ini ada yang ingin bertanya. Kepada Cici Yuni, mohon dihidupkan kameranya. Silakan di-unmute. Oke, silakan. Mandami Bante, Ya, Bante, tadi yang sehubungan dengan yang cerita mengenai mangkuk kayu itu. Jadi saya belum begitu menangkap ya bahwasanya mengapa para biku tidak boleh menggunakan mangkuk kayu. Jadi saya dari hal yang Bante ceritakan yang saya tangkap itu adalah berarti tidak boleh pakai mangkuk kayu adalah karena sebagai trigger gitu ya untuk mengingat bahwasanya tidak boleh menunjukkan kesaktian. Apakah seperti itu, Bante? ya, dari cerita tersebut kemudian dilanjutkan bahwa Sang Buddha juga melarang untuk memakai peralatan makan dari kayu atau mangkuk kayu atau patah kayu begitu. Kemudian sebenarnya tidak hanya dari cerita mangkuk kayu, tetapi banyak juga bahan-bahan lain itu yang tidak boleh digunakan. Terkadang sebelum Sang Buddha mengeluarkan peraturan bahwa mangkuk itu harus dari tanah liat ataupun dari logam, nah zaman dulu ada juga biku yang menggunakan seperti tengkorak dari mayat begitu ya. Jadi setelah biasanya kalau di India dulu, nah diceritakan kuburan itu bukan orang itu dikubur di tanah ataupun juga dikremasi. Lebih banyaknya mayat itu hanya diletakkan di atas tanah aja begitu. Nah, sehingga biasanya ketika setelah beberapa hari pembusukan, kemudian mayat-mayat tersebut tinggal tulang belulang. Nah, jadi tulang-tulang ini terutama yang dari tengkorak kepala itu juga digunakan sebagai mangkuk begitu. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian tersebut Sang Buddha
mengeluarkan peraturan bahwa hanya tanah liat dan juga logam yang diizinkan. Kemudian makhluk dari kayu pun juga ada mungkin terkendala masalah Higienis. higienis ya, kurang bersih. Oh, oke. Baik, Bante. Kemudian ada lagi satu pertanyaan. Ini kan zaman terus berubah, Bante. Teknologi itu sangat maju dan saat ini itu AI itu terus-terusan mulai menggerogoti manusia begitu ya, Bante ya. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan, Bante? Karena kan sepertinya menurut saya pertemuan diskusi bersama Bante itu sangat penting sekali, tapi bagaimana kira-kira kita untuk meningkatkan terus mengkondisikan supaya banyak orang itu untuk mau berdiskusi, bertanya langsung dengan Bante, alih-alih mereka tuh bertanya ke AI, Bante. Karena ya itu salah satu juga yang saya pikir menjadi ancaman untuk memang Buddha Sasana seperti itu, Bante. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, Bante? Ya, sebenarnya kalau kita memandangnya seperti itu, ya mungkin akan jadi dampaknya hanya negatif yang kita lihat begitu ya. Tetapi kalau Bante justru memandang sebaliknya. Ya, terkadang Bante juga menggunakan AI untuk menerjemahkan begitu. Ya, jadi justru AI itu juga membantu bagaimana kita ini mudah untuk memahami. Nah, terkadang kita terkendala dalam segi bahasa, terkadang juga bahasa Inggris yang mendalam juga agak sulit untuk dipahami begitu. Nah, tetapi ketika kita menggunakan AI, ya, kita juga menjadi lebih memahami begitu apa yang dijelaskan. Memang di dalam teknologi tersebut semua jawaban itu akan selalu ada, semua pertanyaan itu akan ada jawabannya gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan apakah jawaban yang sudah diberikan itu sesuai atau tidak. Dan ini tentu harus menjadi satu kajian tertentu begitu ya, atau satu penelitian bahwa ya Bante juga pernah melakukan satu riset kecil begitu. Apakah yang ditanyakan itu dijawab dengan benar atau tidak. Nah, ada yang memang dijawab dengan benar, tetapi ada juga yang salah begitu. Nah, di sini kita menjadi paham, oh ternyata tidak semua yang dijawab oleh teknologi tersebut juga sepenuhnya benar begitu. Di sini kalau kita mampu untuk bisa memahami hal ini, terkadang kita juga nggak bisa 100% bergantung kepada teknologi tersebut. Ya, baik Bante. Berarti memang PR untuk kita semua supaya sebisa mungkin lebih sering berkumpul dengan para samana untuk berdiskusi dhamma seperti ini ya Bante ya. Ya. Baik. Ya, jadi ya lebih baik sebenarnya Sang Buddha juga mengajarkan contohnya bagaimana menjadi seorang pengajar dhamma begitu ya. Memang standar yang Sang Buddha ajarkan itu sebenarnya sangat tinggi. Nah, di dalam sistem tradisi Buddhis, terutama di negara-negara Theravada, nah biasanya itu mereka memiliki satu pendidikan tertentu atau satu pendidikan khusus, seperti yang kita kenal seperti pariyati begitu. Nah, di mana di pariyati ini sebenarnya diajarkan secara sistematis, dimulai dari samanera begitu, bagaimana belajar abhidhamma, kemudian bagaimana belajar sutta sesuai dengan Tipitaka begitu. Nah, sehingga dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, nah diharapkan ketika mereka itu lulus, nah mereka itu dapat mengajarkan dhamma sesuai dengan Tipitaka begitu. Dan ini memang tidak mudah begitu ya. Kalau Bante juga mendengar banyak juga yang mengikuti ujian itu juga tidak sukses atau tidak lulus begitu. Nah, jadi artinya ujian-ujian tersebut juga tidak mudah.
pelajaran-pelajaran itu juga tidak mudah. Tetapi dengan kita melalui pendidikan-pendidikan seperti itu, nah tentu kita akan mendapatkan satu pemahaman dhamma yang tersistematis begitu ya, sesuai dengan Tipitaka. Bukan penjelasan semata atau bukan pengalaman-pengalaman tertentu dari orang, tetapi memang pure berdasarkan Tipitaka. Baik, satu. Terima kasih Bante. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan lewat dari pukul 8.30, maka pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang telah masuk sebelumnya akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuki sesi pelimpahan jasa. Kepada Bante kita mohon bimbingan pelimpahan jasa. Ya, mari kita limpahkan kebajikan kita kepada para dewa, para buta dan semua makhluk, dan juga semoga kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan, dan juga semoga kebajikan ini dapat mengkondisikan kita menghancurkan kotoran batin. Semoga kebajikan ini dapat mengkondisikan kita mencapai nibbana. Saya berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan porsi kebajikan yang sama yang seperti saya lakukan. Mari kita membacakan Gata Etawata dalam bahasa Pali bersama-sama. Etawata ja'amehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa numodantu, sabe buta numodantu, sabe sata numodantu, saba sampati sidia, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Idame punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabasatanang bajemi. Te sabe me samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Wandami Bante, terima kasih atas bimbingannya dan juga penjelasannya untuk malam hari ini. Apabila Bante ini beristirahat, Bante bisa meninggalkan Zoom meeting ini dulu, Bante. Terima kasih, Bante. Oke, selanjutnya demikianlah acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA Yayasan yaitu 085277111266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PRTVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom meeting yang dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Selasa pukul 19.30. Dan Suki Hontu dan selamat malam semuanya. Semoga Anda semua berbahagia.